cara bersuci menggunakan tayamum. Oleh karena itu kami mohon kepada Ananda Safira untuk membacakan niat tayamum. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bersuci, kita lanjutkan dengan materi sholat sunnah, yakni sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha terdapat 2 rakaat. Dalam setiap rakaat terdiri beberapa kali takbir, dan di sela-sela takbir terdapat bacaan di sela-sela takbir. Kepada Ananda Azam dan Ananda Nadine untuk membacakan jumlah berapa kali takbir dan bacaan di sela-sela takbir. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan pertama terdiri dari 7 kali takbir membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Rakaat kedua terdiri dari 5 kali takbir dan membaca Fatihah dan surat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir akan kami tutup dengan sholat yang senantiasa kita lakukan pada saat terakhir setiap manusia hidup, yakni sholat jenazah. Tentunya diawali dengan niat kepada Ananda Narapati untuk dapat membacakan niat sholat jenazah. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayati mahmuman lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sholat jenazah terdapat 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Tentunya setelah takbir terdapat doa-doa yang senantiasa dibacakan. Kami mohon kepada Ananda Razik untuk membacakan doa-doa setelah takbir pada sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Bapak Ibu jamaah sekalian, demikianlah penampilan dari sahabat-sahabat JPK. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kekeliruan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yang mengantarkan penampilan pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santri dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Rian Arif Rahman MUD, yang kami hormati Bapak Lurah Tanjung Senang, Bapak Dewi Setiadi SSTP MM, yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan 1 Tanjung Senang, Bapak Haji Do, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Baitul Ulum Tanjung Senang, Bapak Faridul Sudrajat, yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Tanjung Senang, Bapak Serka Usmawan, yang kami hormati Bapak Babinsa Dimas Kelurahan Tanjung Senang, Bapak Intu Idiani, yang kami hormati Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah, yang kami hormati Bapak Ibu undangan, yang kami hormati Bapak Ibu warga RT 20 dan sekitar Masjid Baitul Ulum. Awalan hayabina nashkuru wa nahmadullahu ta'ala alladzi qada'an amanah iman katsira wa bil khusus ni'matal iman wal islam hatta nastati' an tajtami' fi hadzal waqti sa'id wal makanis wal makanil mubarak insyaallah. Thaniyan hayabina nusalliya wa nusallima ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mas jamaah rahimakumullah, isma'uli karaisatil an ulkiya wa aqra'a alaikum tertibal barnaij fi hadhihi lailatul mubarakah fi hadhihi lailatul mubarakah al-barnamijul awal al-iftitah, al-barnamijul tani qira'atul Qur'an, al-barnamijul talis kalimatul tahrim, al-barnamijul rabi' mau'idatul hasanah, al-barnamijul sadis al-Qur'an wal akhir al-iftitah. Hayya naftah hadza fi hadzal barnamij bi qira'atil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Asa atasirah
Hadithul Baromij Sairan Hasan Wallahu yubarik fihi. Meningkat acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan tilawah yang akan dilanjutkan oleh saudari Felicia dan Quina Asita. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka apabila orang satu dari kejahatan yang pertama dari kedua
Malaysia dan Vina Azkiara. Semoga yang membaca dan menyimaknya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Meningkat acara berikutnya yakni sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Baitul Ulum Tanjung Senang. Kepada Bapak Hariful Sudrajat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat penceramah Bapak Ustaz Dr. Rian Arif Rahman, yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Tanjung Senang, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babikam Tipnas Kaptimas, yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Senang, para alim ulama, para tokoh agama, para RT dan jamaah sekalian yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu di Masjid Baitul Ulum yang kita cintai, untuk bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami dari DKM Masjid Baitul Ulum yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran para bapak sekalian, yang mana dengan ikhlas, dengan tujuan niat lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu di Masjid Baitul Ulum ini. Yang kedua, kami atas nama DKM Baitul Ulum memohon maaf kepada para jamaah sekalian, mungkin di dalam menyambut kehadiran Bapak sekalian atau hadirin sekalian terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih tentunya yang terutama sekali kepada pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuannya kepada seluruh lembaga keagamaan, yang khususnya ke agama Islam, untuk membantu di dalam setiap memperingati hari-hari besar Islam. Mudah-mudahan program
yang telah diberikan atau disampaikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung akan menjadikan barokah untuk keseluruhannya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada warga dan jamaah Masjid Baitul Ulum, terutama pada ibu-ibunya dan yang lain yang telah membantu kami mensukseskan acara peringatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini. Karena tanpa bantuan dari para ibu, para jamaah sekalian, tentunya kami akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan dan demikian sambutan dari kami atas nama DKM Masjid Baitul Ulum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf atas nama pribadi dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Khairul Sudrajat selaku DKM Baitul Ulum. Sambutan yang kedua, yakni sambutan dari Wali Kota Bandar Lampung yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah kepada Bapak Dedi Setiadi STP MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya membacakan pointer sambutan Wali Kota Bandar Lampung pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun yang kami hormati Bapak Penceramah Al-Ustaz Dr. Rian Arif Rahman, Magister Usuluddin. Yang kami hormati para alim ulama, ustaz dan ustazah. Yang kami hormati pengurus Masjid Baitul Ulum. Yang kami hormati para pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur karena Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat serta izinnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, di mana perjalanan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Isra 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah sebuah peristiwa yang mungkin di luar nalar alam pikir manusia. Hal ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan kewajiban mendirikan sholat 5 waktu.
Sholat adalah salah satu cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat kita akan mendapatkan ketenangan, dan bila dikerjakan dengan baik dan benar akan melahirkan sikap yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik dan benar. Untuk itu, pemerintah Kota Bandar Lampung telah mewujudkan berbagai program seperti pemberian bantuan insentif bagi guru ngaji dan mabuk, pelaksanaan program umroh, bantuan rehab masjid dan musola, bantuan kepada 895 musola di Kota Bandar Lampung, bantuan hari-hari besar keagamaan di 839 masjid di Kota Bandar Lampung yang masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah dari yang sebelumnya 1 juta, serta program-program peningkatan keagamaan lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada Bapak Ibu dan warga masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, kebersamaan, serta keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung, meningkatkan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah kita, tidak membuang sampah sembarangan agar hidup kita lebih sehat lagi. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Baitul Ulum atas terselenggaranya Isra Mi'raj tahun 1446 Hijriah. Semoga melalui kegiatan ini kita senantiasa mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung 1 Februari 2025. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Demikian sambutan Wali Kota Bandar Lampung yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian dan pembacaan sambutan ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dede Supriyadi, STPMM, selaku Lurah Tanjung Senang. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, tibalah kita pada acara inti malam ini, yaitu ceramah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Rian Arif Rahman, MUD. Kepada Ustaz Dr. Rian Arif Rahman, MUD, dipersilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Tanjung Senang, yang kami muliakan Bapak Babinsa dan Babin Kaptimnas, para alim ulama, cendekiawan, tokoh, pemuka agama, pemuka masyarakat, tak lupa yang kami banggakan Ketua DKM Masjid Baitul Ulum, yang kami banggakan pula Ketua KPK yang alhamdulillah tadi sama-sama kita saksikan tumbuh kembang anak-anak generasi bangsa yang religius, insyaallah. Mudah-mudahan semuanya Allah berkati dan mudah-mudahan hidupnya barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajib." Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Amma ba'du, hadirin hadirat majelis peringatan Isra Mi'raj Masjid Baitul Ulum Kelurahan Tanjung Senang yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita bahwa tahun ini Allah masih memberikan nafas panjang. Allah masih mengkurniakan usia yang panjang untuk kemudian menjumpai malam 27 Rajab 5 hari yang lalu, dan kemudian hari ini kita masuk di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan masuk pada bulan Ramadan yang mungkin sudah kurang dari 30 hari. Mari kita patut syukuri dan semoga Rajab, Sya'ban dan Ramadan akan menjumpai kita dan kita akan melaluinya, wabil khusus Ramadan tahun ini dan Lebaran tahun ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Lurah, pesan dari Ibu Wali Kota bahwa Isra Mi'raj kita harus betul-betul melahirkan pribadi-pribadi kita yang agamis, yang religius, yang tentu memberikan manfaat, mendatangkan maslahat untuk kehidupan individu kita, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak ada satu syariat di dunia ini yang mampu barangkali menandingi Islam. Ketika kita bicara syariat, Bapak Ibu sekalian, di mana 1400 tahun yang lalu belum ada Android, belum ada smartphone, belum ada pesawat terbang. Rasulullah Allah perjalankan dari Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, menuju Baitul Maqdis di Yerusalem, di Palestina hari ini, yang sama-sama kita lihat di dalam pemberitaannya. Begitu euforia saudara-saudara kita di Palestina, dan begitu semangat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Pemerintahan Republik Indonesia dan masyarakat Indonesia secara umum atas kesungguhannya, atas berjibakunya membantu mereka dalam upaya gencatan senjata hari ini. Palestina itulah tempat di mana Masjid Al-Aqsa berdiri kokoh sampai hari ini. Allah perjalankan dari Makkah Mukarramah, Masjidil Haram. Konon disebutkan dalam lembaran kitab Sirah Nabawiyah, Rasul ketika itu dalam kondisi hazan, dalam kondisi sedih, di mana ditinggal dalam 1 tahun 2 orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Yang pertama istri beliau yang bernama Khadijah bintu Khuwailid, dan paman beliau Abu Thalib. Meninggal di tahun itu, tahun 10 kenabian. Maka kemudian di malam hari Rasulullah keluar menuju Masjid
Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, kemudian sholat malam, kemudian leyah-leyeh sebentar. Apa bu leyah-leyeh itu? Agak nyantai sebentar, kemudian Jibril datang, membelah dadanya sampai di bawah perutnya sedikit. Ya, kemudian Allah datangkan melalui malaikat Jibril bejana yang terbuat dari emas, yang isinya air yang suci. Kemudian Allah ganti apa yang ada di dalam diri Nabi dengan sesuatu yang suci, dan ketika itu pula kemudian Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Kurang lebih jaraknya 1240-an kilo. Belum ada transportasi darat dan belum lagi ada transportasi udara ketika itu. Biasanya orang melakukan perjalanan dari Makkah ke Yerusalem dengan menaiki seekor kuda butuh waktu 1 bulan di tahun itu. Inilah kemudian mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menembus ruang dan waktu. Teknologi sudah dilampaui oleh ketentuan Allah. Bahkan disebutkan proses perjalanan Isra dan proses perjalanan Mi'raj itu tidak lebih dari separuh malam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi habis sholat malam, Rasulullah diberangkatkan oleh Allah menuju Yerusalem. Kemudian setelah itu diangkat ke langit yang ke-7. Fajar sebelum subuh, Rasulullah sudah ada di Masjid Haram. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak ada cara lain apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya kecuali kita peringati proses besar itu. Karena di dalam proses Isra Mi'raj terdapat nilai-nilai tauhid, terdapat nilai-nilai keyakinan, terdapat nilai-nilai spiritual, Bapak Ibu sekalian. Proses perjalanan dari Makkah ke Yerusalem itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, idza aradallahu ayyakula lahu kun fayakun. Bapak Ibu hadirin, 8 Januari kemarin kita dihebohkan dengan peristiwa terbakarnya Smart City, kota yang kota pintar yang ada di Amerika sana. Bahkan kabar terakhir kerugiannya sampai menembus angka 4.000 triliun. 15.000 bangunan kokoh, megah, penuh dengan fasilitas kehidupan habis dilalap si jago merah. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitu pula dengan proses Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasul diberi tunggangan transportasi yang bernama buruk. Hewan apa buruk itu, Bapak Ibu sekalian? Ya, hasil perkawinan dari himar dan hisan. Kawin silang hewan dari keledai dan kuda. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis,
Buraq itu lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Lebih besar dari himar, tapi lebih kecil dari hison. Makanya disebut bigol bahasa Arabnya. Kemudian berwarna putih, sekali melangkah sejauh pandangan mata memandang. Teknologi apapun yang bisa seperti itu. Garuda, Qatar Airways, ya ternyata belum menandingi, atau Turki Airways belum menandingi kecepatan Buraq. Kemudian Rasul diberangkatkan untuk mengobati kekecewaan atas meninggalnya dua orang terdekat baginda Rasul, istri yang amat sangat dicintai Rasulullah dan paman yang amat sangat membantu keberadaan Rasulullah kala itu. Diberangkatkan. Kenapa kemudian harus ke Yerusalem? Ini Bu, pertanyaan menarik. Kenapa harus diisrakan ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa? Yerusalem adalah tempat kelahiran para nabi. Ardul Anbiya, orang sana nyebutnya begitu. Ardul Anbiya, tanahnya para nabi. Nabi-nabi banyak sekali diutus di tanah Syam, Yerusalem termasuk di dalamnya. Sehingga Nabi diisrakan dalam rangka untuk menghormati para nabi-nabi sebelumnya. Dan ketika dimi'rajkan ke langit yang ketujuh, Allah pun yang membuat skenario menjumpai para nabi dan rasul itu, termasuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam di langit yang ketujuh. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita kisahkan ya diskusi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa tentang sholat yang hari ini sudah kita kerjakan itu. Perjalanan Mi'raj itu pun sudah menembus teknologi modern hari ini. Ya, sinyalnya sudah melampaui sinyal GPS. Gitu Bu ya. Jadi ada cerobong hitam di atas Baitul Maqdis itu yang hari ini mulai perlahan para ilmuwan menemukan jawaban itu. Jadi kalau masuk ke dalam cerobong itu sudah melampaui kecepatan cahaya. Makanya langit yang ketujuh bisa digapai hanya kurang dari setengah malam. Gitu Pak ya. Sampai kemudian menembus Sidratil Muntaha, sebuah tempat setelah langit lapis 7. Disitulah kemudian malaikat Jibril menampakkan sosok wujud aslinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa yang kita sampaikan dari awal tadi, bahwa poin yang kita peringati, mungkin para ulama cendekiawan yang duduk di pemerintahan pun juga sama-sama mengamati bahwa momen ini penting. Kemajuan apapun hari ini tetap harus membawa nilai-nilai Isra dan Mi'raj. Kita gali kecerdasan spiritual di dalam peringatan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena perjalanan ini tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian. 1240 km, belum ada kendaraan cepat, bisa ditempuh sampai langit yang ketujuh. Hari ini pesawat pun belum ada. Apa yang lebih canggih dari pesawat itu? Kerjaan astronot. Ya, sampai menembus ke langit pun belum tembus langit ke-1. Padahal masih ada 7 lapis langit. 2
dunia modern, entah itu era 4.0-nya, entah itu era society 5.0-nya, tetap Isra Mi'raj kita peringati dalam rangka menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual kita, Bapak Ibu sekalian. Karena kata para ulama, manusia itu dicipta oleh Allah dengan 3 unsur. Unsur yang pertama adalah jasad, unsur yang kedua adalah akal, unsur yang ketiga adalah ruh. Ini ya. Orang hari ini di era modern lebih cenderung bagaimana supaya akalnya sehat, bagaimana supaya badannya sehat, tapi lupa memperhatikan kecerdasan atau kesehatan ruhiyah, kesehatan spiritualitas. Ibu-ibunya sibuk dengan skincare-nya, produk mana yang bagus, kemudian rela sampai terbang jauh ke Jakarta atau ke Surabaya mencari itu. Tapi lupa yang di rumah ada suami dan ada anak-anak yang harus diperhatikan. Ibu-ibu yang aktif di sosialita lupa kalau suami belum sarapan. Bapak-bapak asyik dengan komunitasnya, lupa kalau istri menunggu senyumannya. Lupa senyum sama pasangan. Ibu lupa memberi sarapan ke bapak. Itu bukti bahwa ruhiyah, spiritualitas kurang diperhatikan. Padahal esensi dari Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah mendidik umat agar cerdas spiritualitasnya. Mari Bapak Ibu hadirin hadirat, di momen peringatan Isra Mi'raj tahun ini, mari kita gali kecerdasan spiritual kita ini. Cerdas spiritual bukan hanya di masjid, Bapak Ibu. Dimensinya bisa vertikal kepada Allah, bisa horizontal kepada sesama manusia. Sebagaimana yang tadi dipesankan oleh Bapak Wali Kota yang dibacakan oleh Pak Lurah tadi. Begitulah seorang muslim pengikutnya baginda Rasul Muhammad SAW. Cerdas spiritual itu berarti baik perangainya, baik budi pekertinya, soleh untuk dirinya, musleh untuk orang yang lain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, khusus kalau ibu lagi masak apapun menunya, jangan sampai tetangga hanya mencium baunya. Bapak Ibu, Bu, masak apapun tetangga harus nyicipin. Kenapa? Kata Rasulullah, seorang mukmin itu adalah yang paling baik kepada tetangganya. Ini cerdas spiritual, Ibu. Jadi kalau lagi masak gulai, Ibu banyakin kuahnya, antarin ke tetangga. Yo jangan kuah doang, tetap ada beberapa iris potongan dagingnya. Inilah Bu yang disebut dengan cerdas spiritual. Sebagaimana pesan oleh-oleh yang dibawa oleh Rasul ketika bertemu dengan Allah, membawa oleh-oleh yang bernama syariat sholat. Syariat sholat itu sudah puncak kecerdasan spiritual. Sesibuk apapun kita, sepadat apapun pekerjaan kita, kalau sudah dengar Allahu Akbar, bergegas menuju sholat. Kita rehat sejenak dari aktivitas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, siap menjadi pengikut Nabi Muhammad yang cerdas spiritualnya? Ya tentu kita ikuti selalu petunjuk dari beliau Rasulullah SAW.
Bapak Ibu hadirin, mungkin kajian singkat Isra Mi'raj ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Mari kita tutup sekaligus dengan doa. Semoga tahun ini Allah datangkan keberkahan untuk kita. Allah lancarkan karir kita. Allah mudahkan segala tugas dan tanggung jawab kita. Anak-anak tumbuh kembang sehat jasmani dan rohani. Kita dipanjangkan usianya. Kemudian kita diistiqomahkan di dalam Islam, iman dan ketaatan. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratana wa amin rawatana. Allahumma ij'al baldana Indonesia baldatan tayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin tamu undangan, demikianlah ceramah agama dan doa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Arif Riyad Arif Rahman MPD. Semoga kita dapat mengambil pelajaran serta hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj oleh kita semua. Amin Allahumma amin. Tayyib ayyuhal mustami'un al-kiram, nuwasilu ila barnamij al-akhir yakni al-ihtikam. Walakin qabla dzalik astaghfirukum haqqul istighfar. Lau wajadtum ini karasatil jasa afta'u bi'il qa'i tartibil baromij tuma hayat tahtatim baramijuna biqira'atil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.